Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang pertama, di episode ke-80. Di episode sebelumnya, Kang Dagol masih menceritakan ini dongeng Raga Sukma yang sedang berada di sebuah kampung bernama Bojong Salak. Setelah memberikan penjelasan tentang pusaka sayap Garuda kepada Jaka Suma, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Kemudian Jaka Suma pergi dari balai desa itu menuju kediaman Raden Tirta dan juga Ki Jaladri. Sementara itu Mang Sanca setelah berpamitan kemudian menyilahkan Raga Sukma untuk beristirahat karena memang tubuhnya belum pulih setelah terkena racun dari Jaka Suma, walaupun tidak menyebabkan keadaan tubuhnya terlalu parah. Kemudian Ki Sanca melanjutkan pergi ke dapur untuk melanjutkan memasaknya. Karena dirasa tubuhnya sudah agak pulih, Raga Sukma kemudian meminta izin kepada Ki Jaka Suma untuk ikut menemaninya di dapur memasak makanan. Beberapa saat kemudian bangunlah Mang Picung dan juga Mang Balaga yang sedari tadi tertidur di ruangan tengah itu ketika mendengar suara orang yang memasak di dapur dan melihat Raga Sukma serta Kang Sanca sedang ngobrol sekedarnya. Tentu saja Mang Sanca merasa heran mengapa Raga Sukma yang sebelumnya ditawan kini malahan duduk bebas dan ngobrol begitu ringan dengan Mang Sanca. Namun setelah diberikan penjelasan oleh Mang Sanca duduk perkaranya, Kang Balaga dan juga Kang Picung mengerti dan mereka berdua pun ikut ngobrol berkumpul di dapur sambil menunggu masakan tersebut matang. Makanannya apakah dah matang? Terdengar Mang Balaga berkata, Balaga, kamu mah makanan saja yang dipikirkan. Sebentar dulu, ini nasinya mah sudah matang, hanya saja tinggal menunggu kulub dagingnya. Sebentar lagi juga matang, nanti kita makan bersama-sama. Kenapa hanya di kulub saja? Merenan tidak tidak rasanya kurang enak. Picung, Pujang, kenapa saya jadi Picung ya? Padahal saya Picung sendiri. Kamu mah ini kan sudah ditumis, cuman lagi direbus dulu, sudah pakai bumbu lain sebagainya. Pokoknya enak makanan saya mah. Kalau begitu saya mau ngambil tempat makanannya dulu atuh, supaya kita makannya sama-sama, kita meriung, berkumpul sama-sama makan bareng meriung. Kan bukan Kang? Meriung teh apakah itu suatu pondok yang terbuat dari kayu yang biasanya dibuat di kebun atau di
ladang. Itu mah saung. Nak Raka, itu mah saung, bukan meriung. Meriung mah berkumpul. Maksudnya kita berkumpul makan bersama di sini. Ini tidak apa-apa. Saja. Gak apa-apa, di sini juga gak apa-apa. Tapi kalau di sini tempatnya kurang nyaman, kita di ruang tengah saja makannya bersama-sama. Ya udah, kalau begitu mbak, kita bersama-sama di ruang tengah aja. Saya mau ngambil dulu tempatnya. Ini kayaknya enak di amparan daun pisang nih. Pasti digelar, pasti akan lebih mantap nih bersama dengan tumis ayam. Wah, mantap. Padaran saya rasa lapar. Sadar kata-kata Anda. Apa kena sanca Mang Balaga ini ngomongnya semua. Saya beberapa ngerti, beberapa jadi gak ngerti. Apa katanya? Picung? Katanya mendengar kata-kata saya gitu. Dia makin lapar cina. Ya udah, ayo kita makan. Saya kalau ngobrol diajak ngobrol terus gimana ngambil ini daun pisangnya? Udah, saya tinggal dulu. Ya udah, kamu pergi dulu aja. Ya, saya pergi dulu ya. Kemudian Kang Picung pergi keluar untuk memotong daun pisang yang kemudian digelar sebagai alas makanan nasi liwet bersama tumis ataupun yang kemudian direbus tumis daging ayam. Kemudian mereka berempat pun makan karena memang dari pagi belum sarapan makanan yang layak. Suasana di dalam rumah terdengar hening sejenak. Yang terdengar hanyalah suara orang melahap makanan karena memang mereka berempat sangat lapar di waktu itu. Beberapa waktu telah berlalu, makanan pun telah habis dan mereka berempat merasakan perut yang sudah terisi dengan makanan yang dari tadi memang telah disiapkan oleh Mang Sanca. Kadang-kadang saya ngerasa penasaran. Kadang-kadang lampah jalma sekarang macam-macam. Ada kepala agama bahasanya kagak ada rasanya. Bahasanya kagak ada rasanya. Kata-katanya saya rasa Balaga kayak saya. Hahaha. Ada-ada aja ini Balaga. Ngomong mau tapi semuanya Pejang. Maaf. Pejong, apa katanya maksudnya? Saya juga gak paham ini. Ujuk-ujuk begitu saja dia bicara seperti itu. Tapi dari maksudnya sepertinya dia itu kayaknya dia membicarakan itu pemuka agama di kampung seberang sana. Emang kampung yang mana? Pijung, itu kampung ya memang agak jauh dari kita. Cuman terdengar sampai ke sini katanya ada wiku yang bicaranya macam-macam. Memangnya bicara seperti apa? Iya katanya. Kalau gak salah, wiku ataupun rese itu sedang memberikan petuah kepada para pendengar, kepada para pengikut di, kalau gak salah, di alun-alun atau di pesantrennya gitu. Di pondoknya gitu. Ya sepertinya di pondok atau gimana, bukan di suatu riungan gitu. Terus memangnya kenapa? Wiku itu di sela-sela dia menyampaikan petuahnya, mungkin maksudnya bercanda. Dia menanya kepada seorang pedagang. Katanya apakah pedagang itu masih berjualan? Ya si pedagang menjawab katanya iya. Kemudian si Wiku itu bertanya kembali, masih banyak gak katanya makanannya?
Ya si pedagang berkata, dan memang katanya dia baru keluar dari, ya baru-baru berjualan lah, masih banyak. Kemudian ya kemudian dia berkata, mungkin sampai bercanda dia ngomongnya, katanya udah jualan aja, dasar kamu kena gitu, sambil ya ada kata-kata kasarnya gitu. Itu sampai ramai itu di masyarakat, sampai ya banyak polemik lah. Ada yang mengatakannya itu, kenapa seorang wiku bisa berbicara kasar seperti itu? Bukankah seorang wiku itu ataupun resi itu, seorang guru itu harusnya menjadi contoh untuk para pendengarnya, untuk ya istilahnya untuk semua umatnya, untuk semua santrinya ataupun pengikutnya. Dia malah seperti meledek ataupun menghina orang yang berjualan. Nggak tahu alasannya seperti apa, tapi katanya mah niatnya bercanda saja. Wiku yang mana? Kan banyak wiku di daerah kita, apalagi di kampung seberang itu banyak juga wiku-wiku ataupun resi-resi yang suka memberikan petua kepada masyarakat. Kamu mah saja emangnya nggak tahu itu wiku yang sudah menjadi penasehat raja dari Pandunagara. Nah, kemarin-kemarin itu dia memberikan petua di sekitaran ini Sunda Kelapa ini, dan memang wah bahasanya itu mungkin kalau menurut orang-orang mah kayaknya niatnya bercanda, tapi kelewatan dan berkata-kata kasar seperti menghina seorang pedagang itu. Ya otomatis lah dia sampai dipanggil katanya oleh pihak kerajaan untuk supaya dia tidak berkata-kata lagi yang demikian gitu. Cerita seperti itu. Kalau menurut saya mah kita jangan terlalu terbawa suasana lah. Mungkin seseorang itu ada yang memang membenci seseorang yang lainnya. Kan manusia itu sama-sama ada tempat khilaf dan dosa. Mungkin saja dia walaupun dianggap benar, kalau kata-katanya atau kelakuannya ada yang salah, ya biasa saja. Saya juga selalu melakukan kesalahan, selalu melakukan, ya terkadang saya rasa dianggap kebaikan lah, walaupun mungkin bagi orang mah belum tentu dinilai baik. Ya maksudnya gini, kalau seseorang melakukan kebaikan itu nanti orang lain akan menilainya relatif. Apakah dia berpikirnya baik seperti kita, atau menganggapnya baik seperti yang kita maksud, atau bisa juga orang lain yang menilai kita itu menganggap kita tidak ikhlas, sehingga kata-kata kita sebaik apapun akan dianggapnya menjadi buruk. Itu kalau menurut saya mah Picung. Iya, tapi di luar daripada itu bahasa yang digunakannya itu loh. Tapi ini menurut masyarakat saya mah, menurut orang-orang yang bercerita kepada saya, bahwa wiku itu selain berkata-katanya kasar, juga seolah-olah nadanya menghina pedagang itu. Jadi yang mereka tidak setujui mah itu seperti itulah. Kalau gitu mah memang harus dijaga perkataan. Istilahnya apalagi kita berkata-kata menjelekkan, merendahkan, atau berkata-kata kasar kepada orang lain. Berkata-kata baik pun kita sudah tidak dianggap baik, apalagi nyata-nyata kita berkata kasar ataupun bermaksud seperti melecehkan orang lain, makin keras saja. Nah ini contoh untuk kita, bahwasanya kalau kita melakukan suatu kebaikan mah menurut kita baik misalnya, belum tentu menurut orang lain. Istilah nama kebaikan itu relatif, tapi kalau suatu kesalahan mah mutlak, tidak bisa dibela lagi, tidak bisa ada alasan lagi. Nah apalagi seorang wiku, resi, guru, pejabat, seorang raden ataupun seorang menak, jangan berkata-kata yang sembarangan. Justru mereka ini misalnya seorang negarawan, seorang itu raden, seorang menak, seorang pejabat, mereka kan orang-orang terdidik, apalagi di bidang keagamaan. Wiku, guru, ataupun pamuka agama, kalau kata Kang Palagama, pamuka agama katanya semua tuh
Ya harus hati-hati. Apalagi kalau seorang wiku itu kan harusnya lebih apa kata-katanya sesuai dengan ilmunya. Makin tinggi ilmunya, kata-katanya makin baik, perilakunya juga makin terjaga. Jangan sampai sakatabrang-katabrang. Kang, maaf, sakatabrang-tabrang teh apa maksudnya? Apakah kalau kita dari satu tempat kemudian melewati suatu sungai, kemudian pergi ke tempat yang lain? Itu mah nyebrang. Nyebrang. Kalau kirain yang disebut nyebrang itu adalah senjata yang panjang itu yang suka dibuat pakai perang. Itu mah pedang. Oh, gitu ya, Kang. Udah. Kenapa ini dari mengatakan ini menyimpang dari sakatabrang-tabrang jadi karena pedang dan juga perang, atau tadi apa nyebrang? Iya ya, Kang ya. Sakatabrang-tabrang itu maksudnya apa gitu, Kang tuh? Sakatabrang-tabrang itu tidak sesuai dengan aturan yang dia ketahui. Dia sudah tahu suatu perkara. Misalnya berkata-kata itu tidak boleh menyakiti hati orang lain, tapi dia sendiri tidak menuruti peraturan tersebut, tidak menuruti ilmu atau pengetahuan yang dia miliki tersebut. Itu namanya perilaku yang tanpa aturan, tidak mengindahkan ataupun menyepelekan suatu aturan. Nah, yang seperti itu dinamakan sakatabrang-tabrang. Masa kamu mah raga sakatabrang-tabrang juga tidak tahu? Kan saya mah dari luar daerah, Kang, jadi kurang tahu. Tapi itu lagamnya sudah seperti lagam Sunda kamu. Apalagi suka bicaranya sudah banyak yang bisa bahasa Sundanya. Ya sedikit-sedikit, Kang. Ini juga banyak bahasa Melayunya. Bukannya bahasa Sunda dimelayukan, tapi juga bisa juga bahasa Melayu disundakan. Gak apa-apa itulah. Ya udah, memang walaupun seperti itu, kadang-kadang anak muda orang Sunda juga banyak itu yang tidak mengerti bahasanya sendiri. Nah, kadang-kadang juga menggunakan bahasa Melayu, padahal mah yang melestarikan bahasanya itu adalah ya masyarakatnya sendiri, sukunya sendiri, dan tidak mungkin ada orang lain yang mau istilahnya merawat bahasa budayanya kita kalau bukan kita sendiri. Tapi terkadang saya juga suka malu, Kang Picung. Banyak itu orang-orang yang dari luar negara yang justru mempelajari bahasa kita, mempelajari kebudayaan kita, mempelajari seni musik kita. Pokoknya semua hal tentang kita, tapi yang kitanya sendiri tidak merasa bangga terhadap budaya, seni, ataupun nilai-nilai luhur dari bangsa masyarakat kita. Nah, kalau menurut saya mah itu mah suatu keuntungan bagi kita, bagi bangsa kita, bagi masyarakat kita, bahwa itu juga suatu ciri bahwa masyarakat budaya seni kita itu memang bagus, memang berkualitas, dan patut dihargai dan dipelajari. Hanya saja kita nanti mengenalkan yang tua-tua ini kepada yang anak muda, dan anak muda juga mau mengenal budaya, seni, bahasa bangsanya sendiri, masyarakatnya sendiri, sukunya sendiri, dengan tanpa merendahkan budaya, nilai, seni dari suku lain ataupun bangsa lain juga, apalagi di daerah Nusantara ini. Bukankah sang negara itu punya niat yang baik mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan Nusantara, bukan membuat polemik, bukan membuat kegaduhan atau memaksakan kehendak, tapi mempersatukan supaya daerah-daerah kita yang berjauhan ini dalam satu lingkungan bersatu, supaya menjadi kekuatan yang lebih lebih kokoh. Dalam hal ini saya juga sangat setuju, karena sebenarnya bangsa kita pun ya dari Pandu Negara gitu, bukan kita kuat bukan karena sama,
tapi justru karena berbeda. Contoh kata, tidak akan ada seorang penjual kalau tidak ada petani. Seorang petani tidak akan bisa bertani kalau tidak ada buruh. Seorang buruh pun tidak akan bisa kuli, tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada tempat pertanian yang dimiliki petani. Hasil pertanian akan dijual oleh para saudagar. Para saudagar pun perlu keamanan, perlu peraturan dalam mengelola dagangannya yang diatur oleh para pejabat, para menak, dan para penguasa-penguasa di kerajaan. Yang berbeda ini kemudian bersatu membentuk suatu negara, istilahnya tatanan sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Berbeda dalam ya. Tapi dipikir-pikir kalau kita ngobrol saja ini, istilahnya kalau ngobrol mah tidak akan ada habisnya. Kalau mau diperpanjang ya bakal jadi panjang. Kalau mau diperpendek ya bakal jadi pendek. Mau disingkat bakal jadi singkat. Mau dipusing-pusing bakal jadi pusing. Mau digerti-gerti bakal jadi ngerti. Emangnya maksudnya gimana ini Kang Picung teh? Ini Bang Picung teh. Kalau kata kolot mah harus malapah gedang. Apa itu malapah gedang, Kang Picung? Malapah gedang teh tidak tongmol. Oh, tidak tongmol. Maaf nih ya, mohon maaf. Tongmol itu untuk kalau ada orang yang buang air besar, bahasa Sundanya gitu, tongmol ya. Itu mah iya, bahasa kasarnya itu. Beda lagi. Ini mah tongmol itu gak disaring dulu. Oh, kirain teh tadi yang disebut persamaannya dengan ya. Kirain teh yang disebut itu mah lalap makan itu, lalap ya, yang katanya bau gitu. Kamu mah itu mah jengkol. Jengkol ya. Buat lalap itu jengkol. Iya. Kalau di itu mah apa namanya? Ada yang disebut dengan sepi lah. Yang kalau sudah jadi apa namanya? Udah dikubur jadi sepi. Kalau sebelumnya itu namanya jengkol. Kamu mah ada saja dari tongmol karena jengkol ini. Kirain yang disebut jengkol itu kalau itu apa namanya? Sudah. Kata Cuk Amang juga jangan gitu. Maksudnya gini, malapah gedang itu ya, malapah gedang itu jadi ada basa-basi dulu sebelum kena terhadap inti pembicaraannya. Nah, ketika kita basa-basi dulu itu namanya tidak tongmol alias tidak bubrak, tidak secara langsung ngomong apa adanya. Bukannya tidak jujur dalam hal ini mah, tapi dia mengatakannya itu tidak sekonyong-konyong tanpa basa-basi ngobrol begitu saja. Biasanya suka ada pendahuluannya dulu gitu. Nah, ketika ada pendahuluan itu berarti tidak tongmol atau juga berarti malapah gedang. Kalau istilah dalam bahasa Sunda, paribahasanya seperti itu. Naga Sukma. Maaf Kang, kan saya mah berenang masih muda dan juga baru di sininya. Ada aja tuh. Ada apa tuh pejang kamu teh? Aduh, saya masuk kalah ngomong teh. Wae bukan pejang nama kamu teh. Iya, nama saya mah Picung. Kenapa jadi pejang ini? Iya, ada kamu mah yang resepnya seperti yang di makanan-makanan itu namanya pejang. Aduh, ada lagi ini Sanca kamu. Itu mah namanya bacang Sanca. Apalagi makanan ringan itu namanya kacang. Kalau kemiri dalam bahasa Sundanya disebut muncang. Orang yang tidak tidak sopan disebut lancang.
orang yang berjalannya kurang normal. Mohon maaf nih, mohon maaf karena karena adanya keterbatasan, apakah dia sakit ataupun patah kakinya, itu mah namanya pincang ya. Kalau suatu nama pohon yang tinggi itu namanya, nah itu baru namanya picung. Nama saya, kenapa nama saya Picung? Karena dulu waktu dilahirkan di bawah pohon picung. Jadi ibu saya menamakan saya namanya Picung. Nah gitu saja, bukan pecang tapi picung saja. Kamu mau katanya mau jangan dipanjang-panjang kata-katanya, tapi ngobrolnya. Tapi kamu malahan jadi panjang begini. Ya juga ya, dipikir-pikir mah. Gini saja, Raga, karena ini sudah terlalu siang saya, walaupun sudah berpamitan kepada keluarga, tapi ada keperluan yang lain saya. Belum nyari rumput, belum itu mencari kayu bakar. Takutnya juga di rumah ada apa-apa. Ya, Balaga, ya. Kanang saya mah kagak ada saha-saha, maka kagak ada yang akan marah-marah sama saya, maka saya mah kagak masalah. Kakanang sakarang, maka Anda saja Kakanang. Ada apa Cina? Picung, ini kamu Balaga bicaranya Kakanang segala rupa. Kamu ini Balaga, ini katanya Kang saja. Si Picung mah di rumahnya tidak ada yang marah, katanya memang dia mah tinggalnya sendiri. Udah apa namanya, susah dia cari istri. karena dia waktu mencari calon istrinya juga ngomongnya semua, nggak tahu ngerti, nggak tahu enggak itu para wanita-wanita ketika didekati oleh dia. Tapi bukan begitu, Balaga, kamu kan sudah janji mau membantu saya cari kayu bakar katanya. Terus kamu juga suka apa namanya, saya bantu ketika mau cari kayu bakar. Kenapa kamu seperti itu sama saya? Jangan seperti itu, kita kan sahabat, teman selamanya. Hahaha, sahabat salawasna. Nah itu, kita sahabat salawasna. Sapanjangna. Anda kan dapat makan dari saya. Anda kan dapat makan sama saya. Hahaha. Bagaimana Balaga? Kamu ngerti gak ini? Hahaha. Mangga, saya sama Anda saja mangkat ke kanang. Ada saja. Aduh, dikasangbe langsung berangkat gitu ya. Sudah tuh Kang saja, saya berangkat dulu. Ini saya tinggal ya Naraga. Ya gimana lagi atuh, kalau ada lagi keperluan mah, mumpung ini si Balaga bisa diajak belah badapi, bisa diajak apa namanya badapi itu ya, bisa mengerti lah keadaan saya. Nah, memang dia mah atuh selalu bersama-sama saya, dan saya juga gak bisa kemana-mana tanpa dia. Kita mapan sohib katanya tadi, sahabat salamannya. Ya sudah, kalau begitu mah mangga Kang Picung. Ya nanti kalau sudah selesai sore ataupun ya malam bisa kesini lagi. Ya gak apa-apalah. Saya jadi ke itu nih sama dia nih, sama si Balaga sedikit-sedikit kagak apa-apa saya. Balaga jadinya saya juga. Ya sudah ya, saya pamit sampurasun nih. Mangga kasadina lah. Sampurasun mah kalau mau datang, kalau mau berpisah mah wilujeng patepang deui mangga sadena atuh itu. Ya pan gitu tadi juga. Kamu kan tadi nyebut sampurasun. Ya sudah, kalau kita mah ngobrol lagi nggak beres-beres ini bicaranya.
Yo ya benar juga sih. Ya udah kamu mangga lah. Wilujeng. Ya mangga saya angkat sekarang. Aduh, ada aja ini. Kang Balaga sama Kang Picung jadi katularan lah. Raga, kamu juga ini namanya dari Raga. Saya mah nggak maksud Kang. Nama ini mah ada nama Raga saja. Saya juga pucang ada A-nya juga ya. Tapi dipikir-pikir kita mah kata-katanya banyak A-nya ya. Waktunya para pendengar semuanya. Para pendengar, semoga kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di Antos Kang Dagol. Di Antos juga share-nya ya. Silakan bisa dibagikan di sosial media supaya Kang Dagol ini makin semangat berceritanya. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.